share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Dah. Oke, bentar. Oke. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ya mengenai judul tesis saya nantinya. Judul yang akan saya ambil itu adalah implementasi konservatisme akuntansi ditinjau dari perspektif akuntansi Pancasila, dan untuk tesis ini adalah studi fenomenologi ya pada PT X di Cirebon gitu ya, dengan pembimbing Dr. Khairul Anwar, dan dosen pembimbing dua itu Ibu Dr. Eti Gurendrawati gitu ya. Nah, untuk penelitian yang saya ambil itu memang fundamental research ya, Bu ya, dengan kualitatif gitu ya metodenya. Kemudian kurang lebih yang akan saya bahas yaitu mengenai pendahuluan, meliputi latar belakangnya penelitian ini saya ambil, kemudian perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, kemudian juga tujuan dan manfaatnya. Dan subbab kedua yaitu mengenai telaah pustaka ya. Mungkin di sini saya nanti akan sedikit membahas mengenai em, apa namanya mapping ini ya jurnal saya dan gap research apa saja yang saya temukan yang mengerucut pada positioning saya pada penelitian ini. Dan yang ketiga itu mengenai rancangan metodologi penelitian. Nah, pada dasarnya ya, yang melatar belakangi penelitian ini mungkin sudah familiar semua gitu ya dengan agensi teori gitu ya, di mana ada di mana ada hubungan ya, hubungan antara agen dan prinsipal gitu ya, yang tidak jarang itu menimbulkan konflik of interest gitu ya, karena adanya asimetris informasi gitu. Nah, mungkin nanti saya akan paparkan beberapa fenomena-fenomena ya, apa yang dilakukan oleh manajemen di dalam laporan keuangan gitu ya, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih menjaga kepercayaan investor gitu ya, jika fenomena dalam praktik itu ternyata banyak manipulasi laporan keuangan seperti itu ya. Kemudian apakah standar akuntansinya memang sudah betul atau tidak gitu ya. Kemudian mengarah kepada integritas akuntan itu dipertanyakan seperti itu. Nah, kemudian saya mengambil fenomena-fenomena global gitu ya, berangkat dari fenomenologi sendiri ya. Mungkin teman-teman kemarin sempat disinggung di mata kuliah ini juga mengenai fenomenologi itu seperti apa, di mana ini menjadi pengalaman dari peneliti gitu ya, menjunjung tinggi subjektivitas peneliti mungkin ya. Nah, mungkin peneliti di sini menemukan beberapa praktik gitu ya mengenai ini, mengenai praktik-praktik atau teknik-teknik yang mengarah kepada fraudulent ini ya reporting gitu ya. Nah, saya compare dengan fenomena global, ternyata memang banyak gitu ya. Salah satunya yang saya ambil itu di kasus-kasus perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Ini beberapa kasusnya ya, mungkin di PT Asuransi Jiwasraya seperti apa, kemudian di Wirecard AG gitu ya, di HBS Case Study gitu ya. Mungkin ini nanti akan saya paparkan Ibu ya, beberapa penemuannya gitu ya, praktik-praktiknya, kemudian seperti kayak pendapatan diakui gitu ya, kemudian menunda beban sehingga di luar kendali gitu ya. Kemudian nilai aset dilebihkan, beban klaim dikurangin gitu. Kemudian di Jerman juga ada pendapatan dan kas diakui di akun palsu seperti itu. Nah, beberapa fenomenologi ini eh, muncul suatu pertanyaan gitu ya. Apakah sebenarnya di seluruh apa ya mayoritas perusahaan itu tuh mengarah kepada manipulasi laporan keuangan gitu. Apakah memang sistemnya kah, ataukah memang metodenya kah, atau malah
standar akuntansinya gitu. Memang di sini saya mengambil paradigma kritis ya Bu ya. Mungkin saya akan banyak mempertanyakan beberapa konsep-konsep di akuntansi mungkin ya gitu kan. Kemudian saya bandingkan dengan teknik-teknik yang terjadi, yang tadi fenomenologinya mungkin saya comparekan dengan di perusahaan saya seperti itu. Jadi teknik-teknik yang mengarah kepada konservatisme akuntansi itu apakah bisa menanggulangi praktik-praktik yang tadi gitu, kayak pengakuan pendapatan, accrual seperti itu. Kemudian saya akan menganalisis juga melalui kacamata Pancasila gitu sebagai norma-norma yang ada di Indonesia gitu kan. Kemudian mungkin itu untuk latar belakang yang nanti akan saya tuangkan dalam bab satu seperti itu. Nah, kemudian rasionalisasi yang kedua setelah saya cek and recheck gitu ya mengenai penelitian accounting konservatisme ini dari 2019 sampai kebetulan saya ambil datanya sampai 2024 Ibu. Mungkin nanti akan saya update. Itu topik terbanyak yang dibahas itu mengenai earning management ya, yang berhubungan dengan accounting konservatisme, kemudian asimetris informasi, audit committee, corporate social responsibility, dan performance. Kemudian topik yang jarang diteliti itu mengenai earning quality dan discretionary accrual. Mungkin nanti untuk variabel-variabel ini akan menjadi patokan saya juga untuk pengumpulan datanya ke depan seperti apa dan saya akan mengerucut di variabel-variabel ini untuk wawancaranya gitu ya. Mungkin perlu digarisbawahi juga penelitian saya kan bukan kuantitatif ya, jadi memang tidak menguji pengaruh gitu, tapi lebih mengarah ke praktiknya apa saja gitu. Mungkin nanti akan saya batasi di dua ini ya, di dua jenis topik ini yang ya gali seperti itu. Nah, dilihat dari trennya dari 2019 sampai 2024 itu memang agak sedikit naik ya gitu. Nah, nanti mungkin itu juga saya tuangkan juga sih Bu gitu mengenai trennya gitu. Nah, saya dapat kacamata Pancasila itu sebenarnya mengadopsi dari penelitian Haji Deddy Mulawarman gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan roadmap di akuntansi di Indonesia itu memang syarat akan kapitalisme mungkin ya gitu. Dan dari tulisan-tulisan beliau, sebenarnya beliau itu mengkritisi gitu. Jangan-jangan memang praktik-praktik yang ada di Indonesia ini memang karena apakah karena memang standarnya kah atau seperti apa seperti itu. Mungkin nanti saya akan ada sedikit argumen penelitian di sini juga seperti itu sih Bu. Gitu. Kemudian dari sini saya merumuskan masalah gitu ya. Sebenarnya dengan adanya saya hubungkan lagi dengan fenomenologi yang ada di PTX tadi gitu ya. Apakah implementasi konservatisme itu sebenarnya mengurangi transparansi ataukah sudah cukup untuk menjadi solusi gitu ya atas adanya permasalahan dan fenomena tadi gitu. Eh, ataukah itu hanya menghasilkan sebuah laporan yang pesimistik seperti itu, atau malah itu tidak dianggap transparan gitu, malah menyesatkan investor karena lebih ke kehati-hatian. Memang secara teknis untuk konservatisme itu memang terlalu hati-hati, tapi dari kacamata Pancasila, apakah memang benar gitu kan praktik implementatif untuk akuntansi konservatisme ini dalam implementasinya seperti itu. Kemudian mengenai pertanyaan penelitiannya mungkin nanti ada tiga ya yang akan saya gali gitu ya dengan penyusunan pertanyaan-pertanyaan dari sub-sub bagiannya. Yang pertama itu bagaimana sih pengukuran dan implementasi konservatisme akuntansi di PTX ini gitu kan. Kemudian dampaknya seperti apa sih gitu kan. Dan nanti saya akan compare pasti dengan apa jurnal-jurnal yang ada gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana konservatisme akuntansi di PTX itu diharmonisasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin di situ. Nah, sebenarnya tujuannya
mungkin mengungkapkan ya pengukurannya konservatisme akuntansi ini implementasinya seperti apa. Dan memang ini karena data primer gitu ya. Dan memang kebetulan dari dosen pembimbing satu saya itu lebih suka untuk research dari data primer gitu. Jadi memang beliau tidak mau dari BEI gitu. Gitu. Kemudian yang kedua itu menganalisis dampak konservatisme akuntansi terhadap pemangku kepentingan seperti apa. Dan yang ketiga itu membentuk harmonisasi konservatisme di akuntansi di PTX dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin dari manfaatnya ya, udah pasti teoritis itu pengembangan teori akuntansi dan etika gitu ya nantinya. Karena sebenarnya kemarin itu sempat ada opsi apakah mau ambil grounded teori ataukah memang hanya fenomenologi saja. Tapi dari pembimbing memang mengarahkan ke fenomenologi saja untuk persingkat waktu gitu. Kemudian manfaatnya selain itu mengetahui dan memaparkan analisis mengenai penerapan fenomenologi dalam akuntansi. Manfaat praktisnya udah pasti mungkin bisa nanti jadi rekomendasi kebijakan perusahaan dan perbaikan transparansi dan akuntabilitas gitu ya dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian manfaat sosial itu mungkin memang peningkatan keadilan sosial gitu ya. Selain itu, penguatan nilai-nilai Pancasila di dunia bisnis. Dan yang keempat itu manfaat bagi pembuat kebijakan. Karena memang awalnya nanti next jika penelitian ini memang mau diteruskan next level, mungkin akan menghasilkan grounded theory seperti itu sih, Bu. Oke, mungkin nanti di telah pustaka yang akan saya angkat gitu ya. Yang pertama itu agency theory untuk menemukan research theoretical gap ya, untuk menemukan theoretical gapnya. Kemudian yang kedua itu positive accounting theory. Yang ketiga teori stewardship. Dan yang keempat itu perspektif akuntansi Pancasila, di mana ini jadi kerangka lokal dan nilai etika nanti sebagai literatur di Indonesia. Nah, mungkin sedikit pemaparan ya Bu ya. Ini sebenarnya ada lampirannya untuk jurnal-jurnal yang saya ambil gitu ya mengenai mappingnya. Saya menemukan research gap dari sisi konteksnya. Itu memang untuk akuntansi konservatisme ini itu lebih banyak menggunakan paradigma positivistik gitu dengan sampel perusahaan terdaftar di BEI gitu dan memang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembimbing saya. Pembimbing saya tidak mau menggunakan BEI sebagai data acuan seperti itu. Kemudian untuk research gap-nya ada kontradiksi juga. Memang ada beberapa variabel, beberapa penelitian itu yang memang variabelnya sama, tapi menghasilkan kesimpulan atau hasil penelitian yang berbeda seperti itu. Kemudian dari less studied ya yang memang jarang diteliti itu ya memang metode kualitatif mungkin ya dengan metode paradigma tertentu mungkin nanti ada kearifan lokal yang lain gitu ya. Tapi saya mengambil kacamata Pancasila di sini seperti itu. Nah, mungkin untuk kerangka berpikirnya saya ambil dari bukunya Pak Unggul Purwohedi ya mengenai kerangka berpikir kualitatif. Ini memang simultan gitu ya. Mungkin jika teman-teman pernah meneliti dengan metode kualitatif, mungkin memang akan agak sedikit bolak-balik gitu ya, karena memang kualitatif itu bukan linear gitu ya, tapi simultan. Jadi semuanya berjalan berbarengan gitu. Ketika data collection, apa saja sih yang akan saya kumpulkan gitu ya, mengumpulkan data mengenai implementasi akuntansi konservatisme, udah pasti di PTX sebagai objeknya. Kemudian saya compare dengan wawancara dengan pemuda Pancasila atau praktisi dan akademisi. Kemudian dari sisi literaturnya, mungkin saya akan cross-check, re-recheck dari PSAK, FRS, dan standar internasional budaya dan sosial. Kemudian menghasilkan data reduction dan data display gitu. Nah, dari data display dan reduction ini itu akan bolak-balik gitu ya. Cross-check ketika saya data display untuk konfirmatory, balik lagi ke data reduction seperti itu. Sampai menghasilkan conclusion. Ketika menghasilkan conclusion sendiri, itu bisa jadi dia akan kembali gitu ya ke data reduction ketika saya menemukan suatu apa ya anomali seperti itu sih untuk
untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang memang valid seperti itu. Kemudian metodologinya mungkin akan saya gambarkan sedikit ya. Nanti untuk jenis penelitiannya memang kualitatif fenomenologi gitu ya. Lokasi penelitiannya di Cirebon ya. Untuk PT-nya saya sensor. Kemudian subjek dan informan penelitiannya. Ini saya ada beberapa opsi gitu ya. Manajemen atau akuntan dari PTX, kemudian akademisi atau dosen, dan akademisi pun itu biasanya kan terkotak-kotakan gitu ya antara yang positivistik dan non positivistik gitu. Kemudian dari praktisinya mungkin praktisi eksternal mungkin bisa jadi auditor atau konsultan dan stakeholder itu dari komunitas atau regulator yang memahami nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, sumber datanya memang data primer dengan beberapa nanti rencananya akan saya batasi untuk beberapa praktik atau implementasi di yang variabel tadi yang memang jarang diteliti. Kemudian data sekundernya udah pasti regulasi dan literatur dan artikel-artikel ya pastinya seperti itu. Kemudian tekniknya tadi sudah saya sempat singgung ya, data collection, reduction, display, dan conclusion. Ini bukan linear tapi simultan. Kemudian uji keabsahan data pasti triangulasi sumber. Makanya tadi eh, simultan tersebut itu bagian dari recheck ya, mungkin triangulasi sumber itu membandingkan ya informasi dari manajemen, akademisi, praktisi, stakeholder itu di compare semua sampai menghasilkan suatu conclusion gitu. Kemudian triangulasi metode bisa dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian membernya itu bisa minta klarifikasi kembali kepada informan. Nanti rencananya memang informannya akan terpilih berdasarkan yang saya nilai sesuai dengan kapabilitasnya, dengan tujuan yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian nanti akan ada refleksivitas peneliti. Itu memang minusnya kalau di fenomenologi memang ada beberapa yang kontra itu menjunjung tinggi subjektivitas gitu ya. Cuma di awal saya sudah disclaimer untuk membawa perspektif akuntansi Pancasila gitu ya. Jadi memang sudah jelas positioning di awal seperti apa gitu. Kemudian untuk positioning peneliti selain itu saya menggunakan paradigma kritis interpretif gitu sih. Mungkin cukup dari saya Ibu. Bila ada kritik dan saran boleh saya akan senang hati untuk menjadi kritik pembangun seperti itu Ibu. Oke, menarik nih. Akuntansi konservatif ditinjau dari nilai nilai Pancasila ya. Idenya dari mana, Widatul? Belum itu Oh iya, suaranya? sorry. Oh iya, sudah terdengar Ibu? Ya. Ya, nah sebenarnya idenya itu awalnya dari fenomenologi di ini sih Bu. Awalnya mulai mulai gusar sih dengan adanya kayak apa ya, kayak discretionary accrual gitu yang tidak terkontrol gitu ya Bu ya. Mungkin dari situ awalnya. Yang saya baca-baca dan muncul pertanyaan lah, kok ada penelitian yang non positivistik yang Hmm. beda lah gitu. Kemudian saya mencoba untuk compare dengan kacamata yang lain seperti itu sih idenya Bu. Kemudian setelah berdiskusi dengan Pak Choi oke dan jadinya saya mengumpulkan literasi-literasi yang berhubungan dengan itu seperti itu sih Bu dan menyempurnakan. Awalnya inginnya ada grounded teori Bu, cuman dan mixed method. Cuman dari Pak Choi menyarankan untuk jangan dulu gitu. Mungkin nanti di S3 gitu karena nanti khawatirnya terlalu lama gitu sih. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Ibu. Silakan. Nah, ini kualitatifnya kualitatif beda ya. Kualitatifnya agak beda sendiri nih. Nah, mungkin kalau orang yang nggak pernah baca kualitatif agak heran-heran gitu ya.
kok bisa tuh konservatif ditinjau dari Pancasila gitu ya. Mau kemana nih arahnya gitu kan ya. Tapi kalau udah tahu tentang kualitatif yang sangat-sangat dalam ya biasa gitu ya. Kadang saya kemarin bilang kadang judul-judulnya kadang di luar perkiraan gitu ya kalau kualitatif itu. Ya kan? Apalagi Betul, kalau Ibu. baca baca tesis kualitatif di UB tuh. Nah, Pak Coy kan UB tuh sama saya lulusan UB. Cuman kalau saya nggak tergoyahkan gitu kan saya udah bilang kemarin. Kalau saya kuantinya nggak tergoyahkan. Hanya saya yang tidak tergoyahkan, yang lain pada kuali. Oke, ya seperti ini nih riset-riset kuali. Ya, contoh-contoh yang Widya tuh angkat nih. Atas arahan Pak Coy ya, mengangkat Pancasilanya ya. Enggak sih, Bu, dari awal. Oh, Widya tuh sendiri. Iya, betul. Dari awal Oke. mengangkat Pancasila. Ya. Jadi nanti informannya kemana aja? Informannya dari praktisi ya, Bu ya. Otomatis langsung data primer dari akuntannya atau manajerialnya gitu. Yang pertama, kemudian pemuda Pancasilanya untuk menggali dari sisi nilai Pancasilanya gitu ya, Bu. Kemudian dari sisi akademisinya mungkin yang positivistik dan non positivistik sih, Bu. Mm-mm. Saya ambil representasinya. Nah, itu kadang pada berbenturan nih. Nanti kamu harus memfilternya gimana ya? Benturan saling yang positif ngomong gini, yang non positif ngomong gini gitu kan. Betul, Nah, Bu. oke, asal diarahkan pada intinya tadi memaknai akuntansi konservatif ditinjau dari Pancasila. Pancasila itu kan ada 5 sila ya. Berarti nanti dari sila ketuhanan sampai sila keadilan. Di mana posisi akuntansi konservatifnya gitu kan? Arahnya gitu kan? Betul, betul, Bu. Gimana tuh? Akuntansi konservatif kan tahu ya. Prinsip Iya, kehati-hatian kan? betul. Prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan, aset, beban gitu ya, kewajiban agar si akuntan tidak melebih-lebihkan gitu ya. Nah, Betul, Bu. dari situ kemana nilai Pancasilanya gitu kan. Mm-mm. Nah, informan-informan bisa beda-beda pendapatnya kan. Iya, betul, Bu. Nah, oke. Oke, nanti kita lihat hasilnya Widiatul menarik nih. Baik, Gak Bu. cukup 5 bab Widiatul. Gak cukup itu. Iya sih. Nggak seperti eh, apa panduan pada layaknya. 5 bab Hmm, cukup. Ini nggak cukup nih nanti. iya, betul, Bu. Bisa jadi 8 bab. Bisa dari 10 bab gitu. Ya oke lah, silahkan Oke. dilanjutkan. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Rida, kawan-kawan semua. Terima kasih izin Iya. melanjutkan paparan terkait draft usulan dari tesis saya dengan judul Pengaruh Komitmen Pimpinan, Komunikasi Audit, Dukungan Auditi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Hmm, Eh, suaranya nggak kenceng ya? Kecil ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Suaranya jauh ya? Iya, saya coba lagi Bu ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Saya lanjutkan Bu. Latar Iya. belakangnya di sini saya coba menulis itu terkait poin-poinnya itu adalah audit internal ini berperan penting dalam mewujudkan good governance dan akuntabilitas publik di sektor pemerintahan.
Nah, di Kementerian Kesehatan sendiri, efektivitas audit itu menjadi sangat penting dan sangat krusial karena besarnya alokasi anggaran yang dikelola dan cakupan pengawasan antara pusat dan daerah. Nah, dari hasil eh, indeks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB tahun 2024 menunjukkan hasil capaian itu di angka 91,76. Namun di laporan tersebut masih ada catatan yang perlu diperhatikan itu terkait belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang lincah dan kolaboratif. Nah, dari hasil penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP tahun 2024, nah di situ menyoroti bahwa perlunya perbaikan berkelanjutan, khususnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara APIP dan auditi. Nah, di samping itu juga di tahun pengadaan 2020 yang baru divonis tahun 2025 kemarin terkait pengadaan APD tahun 2020. Nah, ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan telah menunjukkan hasil yaitu kerugian negara sebesar 319 miliar. Nah, dari 30 jurnal yang sudah saya riset, Ibu, itu saya mau mengemukakan gap penelitian itu terkait dengan komunikasi audit. Nah, komunikasi audit ini jarang diuji sebagai variabel independen di birokrasi publik. Selanjutnya, dukungan auditi. Nah, dukungan auditi ini masih minim pembuktian empiris di Kementerian Teknis. Nah, selanjutnya terkait pemanfaatan TI. Nah, pemanfaatan TI ini banyak jurnal yang masih konseptual, belum diuji secara kuantitatif. Nah, di sini penelitian saya itu yaitu pemanfaatan TI dalam audit internal belum banyak diuji. Selanjutnya, rumusan masalah dari draft proposal saya itu yaitu meskipun audit internal di Kemenkes telah menunjukkan capaian kinerja yang relatif baik dengan tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 95% dan rekomendasi audit internal di angka 93,73%. Namun efektivitas ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini masih tercermin dari masihnya ada ruang perbaikan dalam implementasi prinsip tata kelola yang lincah dalam laporan Menpan RB serta perlunya perbaikan yang berkelanjutan dalam penguatan komunikasi dan koordinasi antar APIP dan auditi dalam laporan kapabilitas APIP. Dengan alokasi anggaran yang sangat besar dan kompleksitas pengawasan lintas satuan kerja, nah tantangan efektivitas audit ini menjadi sangat krusial di dalam penerapannya. Selanjutnya dari tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian saya ingin menguji pengaruh peran komitmen pimpinan terhadap audit internal. Yang kedua itu komunikasi audit, pengaruh komunikasi audit terhadap efektivitas audit internal. Selanjutnya menguji pengaruh dukungan auditi terhadap efektivitas audit internal. Selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas audit internal dan menguji pengaruh komitmen pimpinan, komunikasi audit, dukungan auditi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap efektivitas audit internal. Nah, apa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini? Secara teoritis, memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan model integratif yang menguji pengaruh komitmen pimpinan, komunikasi audit, dukungan auditi, dan pemanfaatan TI terhadap efektivitas audit. Nah, secara praktisnya memberikan rekomendasi kebijakan bagi Inspektorat Jenderal untuk memperkuat yang pertama itu penguatan komitmen pimpinan dan tata kelola tindak lanjut. Selanjutnya, peningkatan kualitas komunikasi auditor dan auditi, serta strategi partisipasi auditi dalam klarifikasi temuan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pada Inspektorat Jenderal, dan sampel penelitian ditentukan dengan total sampling menggunakan data survei kuesioner. Selanjutnya, kerangka konseptual penelitian. Nah, di sini
kerangka konseptualnya seperti ini, Bu. X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap Y, dan X1, X2, X3, X4 simultan terhadap Y. Nah, komitmen pimpinan ini dilihat dari bagaimana keseriusan dan dukungan nyata dari pimpinan instansi terhadap pelaksanaan audit internal. Dengan dukungan ini bisa terlihat dari cara pimpinan menyediakan anggaran, tenaga yang cukup, memberikan kewenangan yang jelas kepada auditor, dan komitmen terhadap pengembangan berkelanjutan fungsi internal audit. Nah, kalau dari komunikasi audit, saya melihat dari nanti DO-nya itu, Bu, proses pertukaran informasi antara auditor dan auditi selama pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut. Nah, komunikasi ini mencakup cara auditor menyampaikan temuan, menyampaikan rekomendasi, melakukan permintaan data, serta bagaimana auditi merespon dan memberikan klarifikasi. Nah, selanjutnya terkait dukungan auditi DO yang itu di sini yaitu bagaimana keterlibatan aktif dan sikap korporatif dari pihak yang diaudit dalam seluruh proses audit. Selanjutnya DO yang pemanfaatan teknologi informasi ini, bagaimana penggunaan sistem digital dan alat bantu berbasis komputer untuk mendukung dan memperkuat proses audit internal. Selanjutnya, sekian dari saya, Bu. Mohon arahan dan masukannya, Bu. Oke, Pak Hendriko. Iya, Bu. Eh, oke sih, kerangka konseptualnya ya tentang efektivitas audit internal. Eh, mungkin kalau saran saya ya Pak ya, Iya, Bu. ya dieksplor lagi ya Pak ya, dieksplor lagi gitu ya. Mungkin ditambahkan moderasi gitu ya. Silakan moderasinya mungkin bisa di X1 atau X2 atau X3 atau X4 atau bisa semuanya juga silakan gitu ya. Dieksplor lagi eh, moderasi ataupun mediasinya. Jadi biar ada novelty-nya gitu ya Pak ya. Kalau ini kan eh, novelty-nya masih agak kurang dari sisi variabelnya gitu ya. Kemudian eh, komitmen pimpinan nanti siapa nih? Maksudnya pimpinan si siapa? Pimpinan dari inspektorat ya, Bu. Oh, pimpinan inspektorat ya. Oh ya, di inspektorat ini ya Pak ya. Iya, Bu. Di inspektorat. Di mana Pak? Di Coba lihat inspektorat. inspektoratnya, lihat Pak. Nggak kedengeran suaranya. Datanya mana tadi? Kembali ke Di, metodologi. oh, Metodologinya mana tadi? Pengumpulan data mana? Ada nggak? ya belum. Nah, Ini, Bu. oh Kementerian Kesehatan ya. Iya, Bu. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Berarti ini penelitian survei ya Pak ya? Iya, Bu. Benar, Bu. Pakai kuesioner kan? Ya, kuesioner ya, Bu. Oke, cuman di ini belum di itu ya, belum dimasukkan instrumennya ya atau indikatornya ya. Indikator dari kuesionernya, indikator dari setiap variabelnya belum ada ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Eh, Belum diramu, Bu. belum ya. Oh. Tapi udah di mapping itu ya. Penelitian sebelumnya ada emang. Ada, Bu. Masing-masing eksekutif saya Ada. sudah mencoba ya, mengumpulkan Oke. masing-masing 5 jurnal. Ya oke kalau udah ada ya lumayan aman. Tinggal itu tadi ya Pak ya ditambah ada variabel moderasi atau mediasi ya. Ya, baik, Bu. Makasih, Bu, Oke, masukannya. dari teman-teman yang lain mungkin cukup. Ya udah berikutnya biar Ya, cepat. makasih, Bu Rida. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya.
Sebelumnya izin Dirida, Mm-mm. izin off cam karena sinyalnya jelek dari tadi ketendang keluar terus. Oke, siapa ini? Saya Sausan. Oh, Sosan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel moderasi Mm. pada kabupaten-kabupaten di provinsi-provinsi pemekaran di Papua periode 2012 sampai 2024. Suaranya ini ya. Suaranya nggak bagus. Di sini alasan saya ngambil tiga, sinyalnya. Di sini alasan saya mengambil IPM sebagai topik penelitian yaitu karena IPM itu merupakan tolak ukur gitu yang ideal untuk mengevaluasi pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan publiknya. Apakah pemerintah itu berhasil menggunakan dana publik untuk Hmm? Suaranya meningkatkan kok cepet kesejahteraan banget. masyarakat gitu ataukah belum. Kemudian IPM juga eh, kemudian IPM juga tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi tapi juga kesehatan dan juga pendidikan itu yang mana digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, berdasarkan data BPS tahun 2024, IPM Indonesia itu mencapai angka 75 sekian gitu, yang mana itu tuh masuk kategori tinggi. Tapi meskipun IPM nasional Indonesia itu tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, ada ketimpangan di berbagai daerah di Indonesia. IPM Papua tepatnya sih di Papua Suaranya Pegunungan meliuk-liuk, yang Sosan. memiliki IPM Gabus suaranya. sekitar 50-an saja, yang mana itu menjadi terendah di Indonesia dan masuk kategorinya tuh rendah, bukan sedang lagi tapi rendah. Itu tuh jauh di bawah rata-rata. Iya, Ibu, maaf soalnya sinyalnya lagi jelek, Bu. Ya, eh, cek. Maaf, Ibu. Ya, suaranya nggak ini ya. Halo. Cek, cek. Ya, Suara saya. Halo. ya, bisa. Coba lanjut. Baik, baik. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Jadi sebenarnya pemerintah kan ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan UPM itu dengan kebijakan otonom khusus gitu udah pemekaran provinsi gitu. Nah, jadi itu tuh diharapkan bisa mengajak ketertinggalan pembangunan dan ketidakseimbangan antara anggaran dan dari syariah dana otsus itu
eh, ternyata masih ternyata rendah gitu. Nah, ini memunculkan pertanyaan dampak pembangunannya gitu. Apakah ada kebocoran anggaran sih? Atau mungkin alokasi yang tidak tepat sasaran? Maka bahwa isu utamanya mungkin bukan pada bagaimana dana tersebut dikelola. Jadi, penelitian saya ini akan berfokus pada efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan pemerintah daerah sebagai akar permasalahannya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keuangan yang paling berpengaruh terhadap IPM. Gambar map of reading ini menunjukkan bagaimana berbagai uji pengaruh faktor-faktor fiskal dan ekonomi. Jadi kalau dilihat IPM itu telah menjadi variabel faktor ya, mulai dari belanja pemerintah daerah, belanja sektor pendidikan, kesehatan, kemudian pertumbuhan ekonomi, hingga juga indikator kinerja keuangan seperti rasio efektivitas dan juga rasio kemandirian. Nah, jadi beberapa artikel tuh menunjukkan bahwa variabel kayak pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan itu pengaruhnya positif dan signifikan terhadap IPM gitu. Tapi di penelitian lain itu malah menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau ada juga yang hasilnya negatif atau mungkin atau bahkan tidak berpengaruh gitu. Variabel kinerja keuangan daerah juga ada muncul ya, tapi masih hanya ditetapkan sebagai variabel moderasi gitu, yang menjelaskan kekuatan fiskal dan juga IPM. Maka dari itu ini saya mengambil kesimpulan bahwa variabel yang paling konsisten mempengaruhi IPM adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan gitu. Nah, pada hasil penelitiannya, sehingga dua variabel ini saya ambil sebagai variabel independen utama. Kemudian kemandirian fiskal uh, akan mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri gitu. Namun pengaruhnya terhadap IPM masih perlu diteliti. Kemudian juga untuk mengatasi hasil yang tidak konsisten di penelitian terdahulu, saya juga menambahkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel moderasi dengan asumsi bahwa pengelolaan keuangan yang efektif dapat memperkuat dampak fiskal terhadap IPM. Maka dengan inilah saya merumuskan kombinasi variabel dalam judul penelitian saya yaitu kemandirian fiskal, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM dengan kinerja dari variabel moderasinya. Uh, ini penjelasan dari variabel-variabelnya ya. Untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya sendiri tanpa terlalu tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber dayanya sendiri, yang mana disebut dengan PAD, yang mencerminkan kekuatan ekonomi lokal dan juga kemandiriannya. Ada kayak pajak daerah gitu ya, retribusi hasil pengelolaan keuangan daerah. Gunakan itu adalah rasio kemandirian daerah untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan juga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan ini untuk mengukur komitmen pemerintah dalam mengalokasikan yang krusial pada pembangunan manusia, rasio belanja pendidikan dan juga belanja kesehatan. Kemudian untuk variabel kinerja keuangan pemerintah daerah, efisien dan efektif pemerintah daerah dalam mengelola atau membelanjakan anggaran yang dimilikinya. Proxy yang digunakan itu tingkat efektivitas belanja daerah atau rasio serapan anggaran. Kemudian untuk IPM itu mengukur keberhasilan pembangunan dan proxy yang digunakannya itu nilai IPM dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, hipotesisnya di sini ada 6. Yang pertama itu kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dan pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sektor kesehatan berpengaruh positif. Keuangan pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan antara kemandirian fiskal dan IPM. Kemudian kinerja keuangan pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan IPM. Dan terakhir, kinerja keuangan pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan IPM. Nah, kalau digambarkan kerangka konseptualnya kira-kira seperti ini, di mana variabel X-nya itu ada 3, yaitu kemandirian fiskal, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, yang mana
dianggap berpengaruh variabel dia yaitu indeks pembangunan manusia. Dan di sini juga ada variabel moderasi yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang mana dianggap bisa menambah pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y gitu. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini bersifat asosiatif karena mencoba menjelaskan keuangan pemerintah daerah itu mampu mempengaruhi IPM. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, dikumpulkan dari laporan-laporan resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Untuk variabel IPM, kabupaten itu diperoleh dari publikasi tahunan BPS. Kemudian untuk variabel kemandirian fiskal, itu PAD dan total pendapatan daerah bersumber dari laporan realisasi anggaran kabupaten yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Kemudian untuk variabel eh, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan itu dari data belanja pendidikan dan belanja kesehatan diperoleh dari LRA kabupaten dari DJPK juga. Kemudian juga untuk variabel kinerja keuangan pemerintah daerah itu data realisasi belanja dan anggaran belanja daerah diperoleh dari LRA dan dari DJPK juga. Kemudian data akan dikumpulkan dengan metode dokumentasi atau studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder. Jadi nantinya itu akan mengunduh data dari situs web resmi BPS dan juga DJPK. Datanya kemudian akan dikumpulkan untuk setiap kabupaten yang menjadi unit analisis dan untuk seluruh periode penelitian yang telah ditetapkan. Setelah data, setelah data terkumpul, data akan disusun ke dalam format data panel untuk dianalisis dengan mengidentifikasi unit cross section yaitu series itu tahun. Analisis datanya akan menggunakan regresi data panel, yang mana mungkin paling ideal untuk menguji hubungan sebab akibat pada data yang menggabungkan banyak unit selama beberapa periode waktu. Kemudian uji moderasi juga dilakukan untuk melihat apakah kinerja keuangan pemerintah daerah itu secara signifikan memoderasi hubungan antara variabel independen dan juga IPM. Nah, dari semua provinsi di Papua, 20 kabupaten dan di 3 provinsi pemekaran Papua ini dijadikan sampel. Penelitian ini memfokuskan pada provinsi pemekaran di Papua karena kondisinya unik dan kontradiktif dari wilayah lainnya. Papua itu menerima dana besar dari pemerintah pusat, juga melakukan pemekaran sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Namun IPM-nya itu tetap menjadi yang terendah di Indonesia. Oh ya, 3 provinsi pemekaran Papua ini ada Provinsi Papua Pegunungan, ada Provinsi Papua Tengah, ada Provinsi Papua Selatan. Yang mana ketiganya itu adalah pemekaran dari Provinsi Papua sebelumnya. Ketiganya juga pemekarannya di tahun 2022 ya semuanya sama. Kemudian untuk mendapatkan data yang kuat diambil periode 2017 sampai 2024. Tentang waktu ini itu strategis karena mencakup pembangunan, yaitu ada masa stabil di tahun 2017 sampai 2019, kemudian ada masa pandemi di tahun 2020 sampai 2022, di mana prioritas anggaran itu berubah drastis karena krisis kesehatan global ya. Dan juga ada masa pasca pandemi sekaligus masa setelah kebijakan pemekaran provinsi di tahun 2023 sampai 2024, di mana bisa melihat dampak kebijakan pemekaran. Kemudian teori yang digunakan itu teori akuntabilitas publik, yang mana teori akuntabilitas publik ini adalah landasan teoretis yang secara langsung berfokus pada hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Karena menurut teori ini, pemerintah dan organisasi publik itu memiliki kewajiban untuk bertanggung dan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang telah memberikan amanah yaitu masyarakat atau warga negara. Nah, dalam konteks ini itu berarti pemerintah daerah ya tidak hanya harus melaporkan berapa banyak uang yang mereka terima dan belanjakan, tapi juga harus menunjukkan bahwa uang itu menghasilkan dampak positif seperti meningkatnya IPM. Jadi akuntabilitas tidak hanya berfokus pada akuntabilitas finansial, tapi juga pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kemandirian fiskal itu mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber
menghasilkan PAD diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi karena mereka lebih bertanggung jawab atas dana yang mereka hasilkan sendiri. Kemudian pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan adalah bentuk akuntabilitas dari program. Pemerintah kan bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana pada sektor-sektor yang paling krusial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, sebaliknya, alokasi yang tidak tepat akan menunjukkan kurangnya akuntabilitas. Kemudian, variabel kinerja keuangan pemerintah daerah itu berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitasnya. Jadi, teori akuntabilitas itu berpendapat bahwa efisiensi dan efektivitas dalam mengelola anggaran adalah bukti nyata dari praktik akuntabilitas. Nah, dengan menguji variabel ini dapat dilihat apakah akuntabilitas itu memperkuat hubungan antara alokasi belanja dengan hasilnya, yaitu IPM. Kemudian IPM adalah indikator hasil dari akuntabilitas itu sendiri. Pada akhirnya pemerintah yang akuntabel seharusnya mampu meningkatkan IPM. Dengan membuat IPM bisa dievaluasi seberapa baik pemerintah daerah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Eh, saya sadar ini masih banyak kekurangan dan mungkin ketidakjelasan juga, jadi mohon arahannya dari Bu Rida. Terima kasih. Ya, oke, Susan. Ya, idenya apa ini? Kenapa Jadi, ambil? Gimana? oh, alasan mengambil ini ya, Bu. Ya, Jadi karena adanya kesenjangan IPM di Indonesia sih, Bu. Terus hmm, terutama di Provinsi Papua itu setelah saya cek IPM-nya selama bertahun-tahun selalu menjadi yang terendah di Indonesia gitu. Yang mana kategorinya itu rendah, bukan lagi sedang. Sedangkan kalau Indonesia sendiri secara nasional itu IPM-nya tinggi gitu. Jadi kesenjangannya itu eh, terlalu kelihatan banget gitu. Makanya saya ya, ambilnya di Papua ya. gitu. Padahal dana otsus sudah banyak kayak gitu. Terus sudah ada oh iya benar di Papua Ibu. Ya, oke. Jadi dari sisi data memang ini tidak bermasalah ya, datanya bisa diambil ya, data sekunder. Cuman dari memang ini masih belum terlalu jelas ya, kayak apa namanya indikatornya setiap variabel gitu ya. Indeks pembangunan manusia itu kamu cuma nyebutkan ada dalam data BPS gitu ya. Sebenarnya harusnya dijelaskan eh, indeks pembangunan manusia itu secara konsepnya apa sih gitu ya. Ya kan indeks pembangunan manusia kan secara konsepnya ada tiga ya. Ada tiga indikator ya atau tiga dimensi itu Iya ya. Ibu. Itu kesehatan gitu ya. Kesehatan dimensinya kesehatan, kemudian pendidikan ya, kemudian juga standar hidup yang layak. Nah, dari itu kan nanti eh, bagaimana cara mengukurnya gitu loh. Walaupun kamu mungkin ngambilnya given ya dari BPS gitu. BPS sudah menyediakan tuh data indeks pembangunan manusia. Tapi perlu dijelaskan bagaimana angka dari BPS itu bisa muncul gitu ya. Nah, itu kamu nggak masukkan itu. Bagaimana rumus mencari indeks pembangunan manusia itu ya dan lain-lain. Nanti lebih diperjelas lagi dari sisi definisi konseptualnya dan definisi operasionalnya. Itu ya, Susan. Iya, Ibu. Ya, ini kan moderasi ya, ada moderasinya kinerja keuangan pemerintah daerah ya. Eh, nanti juga diberi alasan tuh ya, kenapa kinerja keuangan pemerintah daerah bisa memoderasi pengaruh antar variabel tersebut ya X1, X2, X3. Itu simbol untuk moderasi jangan Z ya. Ya nggak apa-apa sih mau disimbol macam-macam, tapi kalau Z itu biasanya simbol untuk mediasi gitu loh. Ya, mungkin Oh iya, disimbol disimbol M gitu ya, biar kita nggak miss gitu loh. Ya, iya Ibu. mm, itu ya. Eh, tahunnya tahun berapa tahun ya? Dari 2017 sampai 2024, kira-kira Berapa 8 tahun? tahun. Oke. Dari teman-teman mungkin? Iya, Ibu Silakan. Rida izin Bu tanya, Ya.
Di Reza tuh. Mm-mm. Izin tanya mungkin ke Bu Rida juga dan ke Sausan juga ya terkait tadi saya notice di judul yang diajukan itu kan analisis pengaruh variabel-variabel yang digunakan terhadap variabel Y-nya itu Mm, tadi ya. mm, Nah, mm, yang mau saya tanyakan itu kan kalau mm, misalkan kita lihat konteksnya ini kan lebih ke penelitian kuanti ya, Ibu ya, mm, kuantitatif. Nah, mm, terkait dengan pemilihan judul, Bu, bermasalah tidak ya ketika kita menggunakan kata analisis gitu, Bu? Karena mm. kalau kita, karena kalau Coba mindset ke saya, depanin, Neng. Neng, Susan, ke judul, ya, Neng. kalau mindset saya mendengar Mm, kata analisis itu lebih ke kualitatif gitu, Bu. kualitatif ya. Hmm, lebih Oke. pertanyaan saya lebih ke pemilihan kata aja sih, Bu. Mm, mm, mm. Oke. Ya, itu masukan dari Yureza, siapa namanya? Susan. Silakan dipertimbangkan apa perlu menggunakan kata analisis gitu ya. Ya, mungkin Iya, kalau ada betul. kata analisisnya kamu nanti mungkin lebih dalam harus nggak sekedar udah dapat hasil apa hasil pengaruhnya lebih harus dianalisis lagi gitu loh. Gitu mungkin ya. Nah, itu lebih nanti dipikirkan apakah analisisnya itu digunakan atau cukup pakai judul pengaruh bla 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 gitu ya. Nah, cuman terus jadi saya keingetan nih judulnya jangan panjang-panjang juga ya. Coba jangan lebih dari 12 kata gitu ya. Baik, Itu ada berapa kata? Banyak ya? Lebih nggak? banyak 12. itu. Nah, itu coba diperingkas lah pokoknya judulnya eh, jangan lebih dari 12 kata gitu. Dibuat yang lebih menarik gitu ya. Karena ini kan nama-nama variabelnya panjang-panjang nih. Jadinya banyak kata gitu ya. Heeh. Tuh, oke. Ada lagi dari teman-teman lain? Cukup ya? Silakan next berikutnya. Baik, Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Suaranya. Iya, Apakah sudah. Sudah, sudah. ya, Bu, saya izin off cam ya Bu ya, soalnya di sini sedang hujan dan sinyal juga dari tadi juga keluar masuk Zoom Oke. gitu Bu. Ya, ya, Oke, silakan. sebelumnya selamat malam Bu Rida, selamat malam Bapak Ibu semua. Terkait rencana penelitian saya, pengaruh pendapatan asli daerah dan alokasi umum dan belanja daerah terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah dengan desentralisasi fiskal sebagai variabel moderasi. Nah, studi saya ini berada pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Hmm. Nah, dosen pembimbing satu saya itu Pak Dr. Ahmad Fauji dan dosen pembimbing kedua itu Profesor Dr. Umi Widyastuti. Nah, untuk variabel saya itu X1-nya itu ada di PAD, X2-nya itu ada di DAU, X3-nya itu belanja daerah, Y-nya sendiri adalah kemandirian keuangan daerah dan dimoderasi oleh desentralisasi fiskal. Untuk novelty dari penelitian saya ini, penelitian ini itu memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan konsep desentralisasi fiskal ke dalam model hubungan antara PAD, DAU, dan belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah gitu. Nah, berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya meneliti pengaruh langsung antar variabel keuangan, misalnya contoh X ke Y gitu, memperhatikan memperhatikan tiap daerah, karakteristik tiap daerah gitu, Bu. Nah, rencana di penelitian saya sendiri itu, Bu, tidak hanya membahas tentang hasil statistik, tapi akan membahas tentang karakteristik tiap daerah yang akan saya teliti nanti gitu, Bu. Nah, penelitian ini juga menganalisis bagaimana derajat desentralisasi fiskal memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Moderator Relation Analysis (MRA) pada konteks kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung itu, Bu. Yang selama itu yang selama ini itu belum banyak dikaji dalam literatur fiskal daerah di Indonesia. Seperti itu. Nah, masalah yang menimbulkan saya meneliti
penelitian ini itu sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah itu diharapkan mampu mewujudkan kemandirian keuangan, yaitu kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Namun, realitas empiris itu menunjukkan bahwa banyak daerah termasuk di Provinsi Lampung sendiri masih bergantung pada jauh gitu Bu dan transfer pusat lainnya sementara pendapatan asli daerah cenderung stagnan yang artinya PAD-nya itu nggak bertambah gitu Bu ya, masih rata gitu. Nah, belanja daerah pun belum efisien dalam mendukung peningkatan kapasitas, sehingga kondisi ini tuh menimbulkan pertanyaan, apakah PAD, DAU, dan belanja daerah benar-benar mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan sejauh mana desentralisasi fiskal memperkuat atau justru melemahkan hubungan tersebut, seperti itu. Nah, implikasi atau manfaat dari penelitian saya ini itu yang pertama itu hasil penelitian ini itu dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan PAD yang lebih berkelanjutan, misalnya melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah. Selanjutnya itu pemerintah daerah juga dapat memahami bahwa tingginya transfer DAU tidak selalu memperkuat kemandirian, bahkan bisa menciptakan fiscal illusion atau ilusi kemandirian. Selanjutnya diperlakukannya penguatan desentralisasi fiskal real bukan sekedar administratif agar daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Nah, hipotesis dalam penelitian saya ini tuh ada 6. Yang pertama itu H1-nya itu PAD itu berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. H2-nya itu DAU-nya itu berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. H3-nya itu belanja daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Tesis empatnya itu desentralisasi fiskal memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. H5-nya itu desentralisasi fiskal memperlemah pengaruh DAU terhadap kemandirian keuangan daerah. H6-nya itu desentralisasi fiskal memperkuat pengaruh belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Untuk kerangka konseptual saya seperti ini, Bu. Nah, untuk variabel moderasi sendiri, rasio desentralisasi fiskal digunakan karena merupakan indikator yang paling umum, Bu, dan terukur secara kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam kerangka hubungan keuangan pusat daerah seperti itu, Bu. Secara konseptual, menurut Halim dalam buku Akuntansi Publik, desentralisasi fiskal mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan serta membiayai pengeluaran sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa rasio untuk mengukur desentralisasi fiskal. Nah, saya di sini mengambil desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan, Bu. Untuk rumusnya sendiri, Z sama dengan total pendapatan daerah dibagi total pendapatan pemerintah pusat dan daerah dikali 100 itu, Bu. Yang artinya rasio ini itu menunjukkan proporsi kontribusi keuangan daerah terhadap keseluruhan penerimaan nasional, sehingga semakin tinggi nilainya berarti semakin besar kemampuan fiskal daerah dan semakin tinggi tingkat desentralisasi yang nyata itu. Dengan menggunakan rasio ini juga diharapkan itu bisa menilai apakah pembagian kewenangan fiskal yang diatur dalam kebijakan otonomi daerah benar-benar terrealisasi secara proporsional antara pusat dan daerah gitu. Nah, untuk di variabel Y-nya sendiri itu variabel Kementerian Keuangan Daerah itu dalam penelitian ini tuh operasionalisasikan sebagai rasio antara pendapatan hasil daerah terhadap total pendapatan daerah atau TPD yang dengan rumusnya itu KKD sama dengan PAD dibagi total pendapatan daerah dikali 100% sebetulnya. Artinya untuk data PAD sendiri itu kan ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Nah, untuk total pendapatan daerah, PAD ditambah dana perimbangan, di mana dana perimbangan sendiri itu ada DAU, DAK, DBH, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, untuk metodologi penelitian saya ini, Bu, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan ini tuh bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel independen pendapatan asli daerah dan DAU dan belanja daerah terhadap variabel dependen yang kemandirian keuangan daerah dengan desentralisasi fiskal sebagai variabel moderasi. Nah, pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berbentuk angka, rasio atau presentasi, begitu, Bu. Serta analisisnya menggunakan metode statistik inferensial yang menguji hipotesis yang telah dirumuskan menurut Sugiono 2019. Nah, sebenarnya ada beberapa jurnal rujukan, ada beberapa jurnal yang sudah saya review. Nah, mungkin jurnal yang paling relevan dengan penelitian saya ini tuh ada pada jurnal yang ditulis oleh Anissa Putri yang beliau publish di Indonesian Accounting Research Journal seperti itu. Dan di mana Anissa Putri ini hanya membahas tentang PAD, DAU dan belanja daerah terhadap
Y seperti itu, Bu. Tidak menambahkan moderasi dan Annisa Putri ini hanya berfokus pada Kota Bandung gitu, Bu. Mungkin seperti itu saja, Bu. Apa rencana penelitian dari saya untuk ke depan, untuk selanjutnya saya mohon arahan, Bu. Slide-nya. Bentar, Bu. Oke. Hmm. Jadi tentang apa ini? Kemandirian keuangan daerah ya. Iya, Bu. Oke. Apa Pak alasannya milih judul ini? Alasan saya mengambil judul ini, Bu, ya, sebenarnya ini juga masukan dari beberapa dari Prof. Umi Mm-mm. juga. Prof. Umi itu lebih menekankan, beliau itu lebih menekankan tentang ekonomi pembangunannya, Bu. Jadi bisa saya simpulkan, saya mengambil judul ini karena ingin mengkaji sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal yang benar-benar mendorong kemandirian keuangan daerah gitu, Bu. Secara empiris kan banyak daerah di Lampung masih bergantung pada dana pusat. Padahal tujuan otonomi otonomi daerah sendiri yang diatur oleh undang-undang adalah kemandirian fiskalnya itu, Bu. Nah, penelitian ini tuh saya itu di sini tuh mencoba melihat pengaruh PAD, DAU, dan belanja daerah terhadap kemandirian gitu, Bu. Serta bagaimana desentralisasi fiskal memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut, Bu. Desentralisasi fiskal sebagai variabel moderasi ya. Iya, Bu. Eh, Coba alat ukur keduanya Pak lihat ada nggak? Yang mana Itu kemandirian keuangan daerah sama desentralisasi fiskal. untuk desentralisasi fiskalnya alat ukurnya seperti ini, Bu. Mm-mm. Memakai rasio Atau, TPD sama TPPD, Bu. Terus satu lagi apa tadi kemandiriannya? Kemandiriannya saya memakai rasio PAD dan TPD, Bu. Eh, apa ya? Itu eh, moderasi dijadikan moderasi kenapa Pak alasannya Pak? Ada dasarnya nggak? Ada riset sebelumnya nggak? Untuk riset sebelumnya itu sebenarnya baru beberapa gitu, Bu. Baru beberapa literatur. Mm, Kayak saya mm, itu kemarin tuh baru nemu di mm, dua literatur, Bu. mm. Oke. Kayak gini Pak, ini saran aja. Mungkin Bapak harus mengeksplor ya Pak ya. Iya, Bu. Apakah ini memang variabel si siapa tadi yang moderasi itu? Desentralisasi ya. Iya, Bu. Desentralisasi fiskal ini bisa dijadikan moderasi juga gitu ya. Apakah terus kemudian apa dilihat juga Pak alat indikatornya itu eh, Iya. kayaknya hampir sama deh Pak. Nah itu bermasalah tidak kalau hampir sama itu intinya kemandirian keuangan daerah dan desentralisasi artinya desentralisasi kan juga dia bisa ini ya terpusat ya apa diberi otonom gitu ya. Apa gimana sih kalau desentralisasi Pak? Sama nggak juga dengan kemandirian? Sepertinya beda, Bu. Beda. Bedanya? Iya, bentar, Bu. Kalau kan, kalau nggak salah, Bu, ya, kan kalau Mm-mm, misalnya kemandirian itu kan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan dan mm-mm, pembangunan daerahnya sendiri tanpa bergantung pada dana pusat gitu, Bu. mm-mm, Sementara kan kalau desentralisasi itu pelimpahan keuangan dari pemerintah mm. pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah. Hampir sama tuh Pak, kayaknya. Iya sih, Bu, hampir sama secara definisi. Hampir sama ya Pak ya. Iya, Bu. Saya juga dari tadi mikirnya, masa kayaknya kok hampir sama. Dilihat dari itunya hanya juga beda di eh, apa tuh yang bawah tuh total pendapatan daerah yang satu
total pendapatan pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Iya, Bu. Coba nanti dipertimbangkan lagi Pak, mungkin dicari-cari jurnal lain kalau misalnya ada moderasi lain yang lebih bisa apa ya, bisa nggak mirip-mirip gitulah, oke gitu loh Pak. Ya, Ya, baik, Bu. nggak itu sih. Terus ini di slide-nya baru kalau dari saya mengomentari slide-nya untuk indikatornya hanya ada variabel Y sama variabel moderasinya aja ya. Variabel X-nya nggak ditampilkan dalam slide apa kelupaan atau gimana gitu ya. Ya kan ya, variabel X-nya nggak ada indikatornya. Iya, Bu. Sebenarnya untuk variabel X-nya sendiri kan tidak memakai rasio gitu, Bu. Karena Mm-mm, data data untuk mm-mm. variabel X-nya itu sudah tersedia gitu, Bu, di laporan Oh, keuangan, Bu. oh itu alasannya. Oke lah, Iya, Bu. itu alasannya. Ya, tapi tetap Pak, nanti dalam hasil dalam penyempurnaannya ya semua variabel ya itu harus disebutkan cara mengukurnya gitu ya. Baik, Bu. Oke, dah cukup. Ya, Bu. Makasih, Bu. Hmm. Selamat malam, Ibu Rida dan teman-teman semuanya. Apakah suara saya jelas, Bu? Jelas Bu, Oke, silakan. saya lanjutkan untuk rancangan tesis saya, Bu. Ya, Eh, saya mengambil judul yaitu Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan, Pendekatan dengan Metode Structural Equation Model. Dengan dosen pembimbing pertama itu ada ada Profesor Dr. Lupi dan dosen pembimbing dua ada Dr. Ahmad Fauzi. Dan untuk latar belakang saya mengambil judul ini yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi yang stagnan di sebentar, lima sebentar Bu, persen. judulnya tadi jangan cepet-cepet. Apa tadi judulnya? Belum kebaca. Judulnya itu pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan, Mm-mm. pendekatan dengan metode struktural equation model, Bu. Oke, berarti analisa jalur nih ya. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, lihat next. Untuk latar belakang pengambilan judul ini, yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5%. Jadi yang pertumbuhan ekonomi di sini yang saya ambil itu rencana untuk penelitian ini itu periode dari tahun 2015 sampai dengan 2024 di mana eh, biasanya biasanya kan periode kepengurusan untuk perusahaan-perusahaan dan saya juga rencana untuk mengambil objek penelitiannya itu di perusahaan yang sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan kenapa dia stagnan di 5%? Itu dapat dilihat dari data eh, statistik dari Kementerian Keuangan. Dari 2014 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%, bahkan di bawah target dari Rencana Pembangunan Nasional. Dan yang kedua itu latar belakangnya itu pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 di sini yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2023, namun berasa dari 2020 sampai 2021. Di sini pandemi COVID membuat perekonomian Indonesia mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing Indonesia, di mana kita yang dulu di rencana pembangunan nasional itu adanya perubahan struktur, reformasi struktur dari sektor pertanian ke sektor industri. Dan di sektor industri karena pandemi COVID terjadi
ketidakpastian, terjadi penurunan juga untuk pangan. Dan yang ketiga yaitu perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Maksudnya di sini adanya perubahan seperti seperti dari peraturan OJK di Indonesia atau dari peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan perekonomian. Terus yang keempat ada periode kepengurusan perusahaan. Nah, di sini yang saya maksud, saya rencanakan mengambil penelitian 2015 sampai 2014. Di sini ada dua periode biasanya setiap perusahaan atau kepengurusan itu kan biasanya 5 tahun sekali. Jadi di sini biar kelihatan bagaimana nih dua periode dalam kepengurusan di perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut. Dan untuk variabel dependennya yaitu ada kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan modification Tobinski dengan beberapa variabel kontrol seperti size atau ukuran perusahaan, debitur, dan industri. Dan untuk variabel independennya ada variabel yaitu Corporate Governance Index dipresentasikan oleh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Untuk kerangka konseptualnya sendiri, yaitu tampak seperti layar di layar kita. Corporate governance diproyeksikan ada tiga, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Dan di sini akan kita lihat hubungan antara corporate governance dengan kinerja perusahaan. Sedangkan kinerja perusahaan dimodification menggunakan Tobinski dan diproyeksikan dengan debitur, size ukuran perusahaan, dan industrinya. Di sini kenapa saya mengambil untuk mod kena ini menggunakan metode modification Tobinski itu karena adanya penelitian dari Clapper and Love tahun 2022. Dia melakukan penelitian yang diukur menggunakan ROA, ROE, dan margin kotor atau Tobinski lain. Tapi Clapper dan Love ini tahun 2002 mengatakan bahwa Tobinski memiliki nilai yang lebih baik dari variabel-variabel kinerja lainnya. Dan untuk hipotesisnya ada dua model yang digunakan, yaitu menggunakan penguji. Yang pertama, pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan, dan yang kedua, pengaruh kinerja perusahaan terhadap corporate governance index. Thank you, Bu. Itu aja untuk rancangan tesis saya. Jika ada masukan, Bu, tolong dikasih ini pencerahannya lagi. Oke, Christina. Eh, ekspektasi saya agak turun nih. Tadinya saya ngelihat jangan ditutup. Tadi saya ngelihat di depan, waduh, agak tinggi ekspektasi saya. Tapi begitu ngelihat dalamnya kok, aduh, membingungkan ya. Eh, ini kerangka konseptualnya mau gimana sebenarnya ya? Coba kerangka konseptual ya. Dia agak dijumin. Eh, nggak bisa ya. Oke, oke cukup. Nah, oke. Gimana saya harus mulainya? Iya, saya juga masih bingung sih Bu, mengenai kerangka konseptualnya. Saya bingung dengan apa mau kamu tuh mau gimana penelitianmu tuh. Kalau dari hipotesismu tuh kamu hanya dua, pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Gitu ya.
Pengaruh corporate governance, Benar, Bu. pengaruh kinerja perusahaan terhadap corporate governance index. Nah, kenapa ini dibolak-balik hipotesisnya? X ke Y, Y ke X. Maunya apa ya? Kemudian terjadilah gambar-gambar ini gitu ya. Corporate Governance Index itu kan suatu indeks dari tata kelola gitu ya kan? Nah, itu biasanya kalau mau diukur satu persatu ya bisa menggunakan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit gitu loh. Jadi corporate governance itu alat ukurnya ketiga ini gitu loh. Gitu. Nah, kinerja perusahaan ya kalau corporate governance dijadikan variabel X, X1 pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan ya bisa emang banyak penelitian terhadap itu gitu kan. Oke, terus kenapa ini dibolak-balik arahnya? Itu satu gitu kan. Terus ini ada modification Tobinsky. Maksudnya apa ini? Terus ada arah modification Tobinsky ke kinerja perusahaan. Ini variabel apa Tobinsky ini gitu loh. Terus ada anak panah ke dalam itu dari depth ke dalam modifikasi depth size industry. Nah, itu gimana sih maksudnya ya? Modifikasi kinerja perusahaan apa alat ukurnya? Alat ukur kinerja perusahaan apa? Tobinskinya, Bu. Tobinsky. Iya, Bu. Kenapa bisa Tobinsky? Karena eh Oke, nanti. Tobins Oke, iya, Tobinsky. Bu. Apa? Kenapa? Karena Tobinsky. Heeh. ada penelitian yang tadi saya katakan, Clapper and Love. Sebelumnya dia menggunakan Tobinski juga untuk pengukuran kinerja perusahaan dan eh, nilai value-nya itu didapat lebih baik dari ROA atau ROE gitu, Bu. Nggak jelas ya, modifikasi Tobinsky itu maksudnya apa? Terus kalau membuat kerangka konseptual tuh arah analisanya seperti teman-temannya tadi loh, Neng. Siapa Kristina? X ke Y, X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y gitu ya. Itu kalau hubungan apa pengaruh regresi biasa gitu. Udah gitu tuh kalau regresi biasa cuman gitu doang. Ntar kalau ada moderasi gitu ya. Apa moderasinya variabel apa naikkan ke atas gitu kan gitu. Ntar kalau ada intervening tuh di tengah-tengah antara X dan Y perantara. Bukannya waktu itu saya udah jelasin ya. Nah, kalau ini nih Iya, Bu. nggak jelas ini intervening apa, yang mana ya. Karena terus ada tarikan-tarikan itu lagi gitu ya. Mungkin belajar itu dulu ya nanti Kristina ya nggak apa-apa deh. Namanya ini baru rencana ya. Coba nanti kalaupun mau dibuat analisa jalur ya harus jelas antara X dan antara corporate dan kinerja perusahaan itu interveningnya apa gitu loh. Mungkin itu maksudnya X udah ke Y, nanti di tengah-tengahnya ada interveningnya apa. Itu aja satu cukup gitu, ngembangin itu aja. Gak usah ada anak Oh, panah keluar ke dalam gitu ya. baik, Bu. Yang paling nggak ini nggak jelas gitu, anak panah cabang-cabang itu nggak jelas mau diapain gitu loh ya. Baik, Bu. Itu cukup itu aja deh. Kamu cari kalau mau emang intervening antara corporate governance terhadap kinerja perusahaan, interveningnya di tengah-tengahnya apa? Yang bisa memerantarai antara X terhadap antara corporate dan kinerja perusahaan. Itu aja, udah cukup. Kamu Baik, Bu. cari explore tentang itu gitu ya. Ini kerangka konseptual ini saya nyatakan belum belum membentuk suatu kerangka penelitian gitu ya. Iya, Bu. Bisa dipahami ya. Bisa, Bu, bisa. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, oke. Eh, Ada pertanyaan ada tambahan dari teman-teman lain? Bu Rida izin tanya lagi Bu. Ya Reza.
Oh, iya Bu. Berarti kalau misalkan kita menggunakan SEM itu kan udah jelas path analisis ya Bu ya. Analisis jalur berarti itu udah pasti akan ada apa namanya variabel interveningnya ya Bu ya, mediasinya ya. Iya, ada sejalan Oh, sama mediasi maksudnya. oke oke Bu. Iya, heeh, Oke, Bu. heeh. Nah, cuman ini mau mediasinya dibikin cabang-cabang indikator gitu kan. Saya juga nggak paham. Gak usah terlalu jelimet ya, siapa tapi nggak ngerti kerangka penelitiannya gitu ya. Ya, kenapa tuh ada utang gitu, komodifikasi Tobinski, ada debt, ada size, ada industri itu mau diapain gitu kan. Anda juga berpikir bingung kali yang lihat ya. Nah, itu mungkin saya sekali lagi ini belum bisa dinyatakan sebagai kerangka penelitian yang bisa dipahami gitu ya. Kalau temennya tadi yang sebelumnya itu udah bisa dipahami. Ya, tolong Kristina nanti itu aja tadi. Mau eh, ambil mediasi satu aja nggak perlu cabang banyak-banyak gitu ya. Antara corporate governance dan kinerja perusahaan gitu ya. Baik, Nanti Bu. corporate governance-nya silahkan mau pakai indeks atau mau pakai indikator yang dem, apa dewan direksi kalau dipecah-pecah lagi ya tinggal nanti eh, apa eh, dewan direksi ke mediasinya apa ke kinerja perusahaan gitu. Terus dewan komisaris ke mediasi ke kinerja perusahaan gitu. Komite audit ke mediasinya apa? Eh apa ya? Eh, ya komite audit kan sebagai alat ukur itu ya corporate terus ke mediasi ke kinerja perusahaan gitu ya. Baik, Bu. Mm-mm. Eh, it- mau nanya lagi boleh nggak, Bu? Boleh boleh boleh. Untuk yang latar belakang penelitian saya, Bu, apakah Mm-mm. udah Coba latar belakangnya apa tadi sih? Latar belakangnya jangan terlalu banyak-banyak. Nah, mana sih latar belakangnya? Kamu cuma poin-poin gitu ya? iya, jadi ini hanya Hmm. Ini ininya saya kan doang udah gitu, pernah Bu. menjelaskan ya waktu kita belajar. Latar belakang tuh fokuskan kepada variabel yang diteliti. Oh, ya, Variabel Bu. yang ditelitimu tuh apa? Y-mu gitu kan. Saya udah bilang. Jadi kalau kayak kinerja, kalau Y-nya kinerja perusahaan, ya latar belakangnya kinerja perusahaan, nggak usah kemana-mana gitu loh. Kalau kalau kemana-mana, ya nggak tertuju penelitiannya gitu loh. Ya, Baik, Bu, baik. yang diteliti itu Y-nya sekali lagi, nggak usah kemana-mana ya. Oke, Iya, Bu. ya. Oke, Bu. Coba ini kamu Terima. latar belakangnya masih kemana-mana gitu loh. Kalau mau fokus ke pandemi COVID, ya ada apa kinerja perusahaan pada saat masa pandemi COVID gitu loh. Ya, pasti nggak ketinggalan kinerja perusahaannya gitu loh. Ya, Iya, Bu. itu ya Oke, udah. Bu. Terima kasih, Bu Rida. Ya, Terima kasih, teman-teman. Saya oke. tutup ya, Bu. Ya, silakan yang terakhir ya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Rida, selamat malam teman-teman. Ini saya akan mempresentasikan rencana eh, judul yang akan dijadikan tesis saya, yaitu adalah perhitungan dan pengakuan karbon accounting pada perusahaan panas bumi. Dosen pembimbing pertama saya itu Pak Unggur Pohedi, MSc PSD, dan Prof. Gatot Nazir Ahmad. Kalau misalkan ditanya sebelumnya kenapa saya mengambil carbon accounting, karena dulu di program profesi di Trisakti itu ada seminar yang berkaitan dengan carbon accounting. Terus dari situ saya menarik menarik nih, kenapa sih adanya carbon accounting, kok karbon bisa dijadikan sumber pendapatan bagi perusahaan gitu, dan bisa mengurangi salah satu untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Itu sih itu alasan saya kenapa mengambil perhitungan pengakuan karbon di tesis saya. Yang kedua,
latar belakangnya itu pertama adalah isu-isu global, perubahan iklim menurut perusahaan energi, menghitung dan mengelola emisi karbon. Yang kedua adalah sektor, karena saya kebetulan bekerja di energi terbarukan, di geothermal, yang merupakan perusahaan yang menghasilkan panas bumi, yang itu merupakan salah satu energi yang tidak memberikan dampak buruk bagi alam. Jadi kenapa saya mengambil tesis ini, yaitu di sektor panas bumi, Bu, yaitu menghasilkan energi bersih tetapi memiliki emisi dari aktivitas pendukung. Yang kedua adalah carbon accounting penting untuk pengukuran dan pelaporan kaca rumah kaca. Oh ya, ini belum saya bekerja di sini, saya belum hapus ya, karena saya bekerja di PT Hitai sebagai perusahaan geothermal perlu memiliki perhitungan karbon yang terukur dan transparan. Ya, ini alasannya yang lebih general kenapa saya mengambil tema ini. Ya, yang pertama adalah komitmen yang dilakukan oleh Indonesia kalau nggak salah 2040 berapa gitu akan menjadikan nol emisi karbon kalau nggak salah net zero emisi 2060 Indonesia. Yang kedua adalah mendukung pengelolaan lingkungan dan pelaporan ESG perusahaan. Yang ketiga, kenapa? Karena belum banyak penelitian karbon accounting di sektor panas bumi. Yang keempat, dapat memberi kontribusi praktis bagi manajemen PT yang bergerak di bidang panas bumi, terutamanya di geothermal. Nah, rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama adalah bagaimana penerapan carbon accounting pada perusahaan geothermal. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi tingkat emisi karbon. Yang ketiga adalah bagaimana eh, perhitungan emisi dapat digunakan untuk strategi mitigasi. Yang keempat adalah perlakuan karbon itu sendiri, Bu. Nah, tujuannya, tujuan dari penelitian ini pertama adalah menganalisis penerapan karbon, yang kedua adalah mengidentifikasi sumber dan besaran emisi karbonnya itu sendiri, dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi pengelolaan dan pelaporan emisi karbon perusahaan. Tujuan dari pustaka ini pertama saya tentunya mengambil dari konsep carbon accounting yang itu yang sekarang OJK sudah membuat peraturan mengenai carbon accounting baru rilis kalau nggak salah itu di awal 2025. Terus standar pengukuran emisi karbon GHG protokol ISO 14064, klasifikasi emisi skop 1, skop 2 dan skop 3. Dan tentunya regulasi nasional Permen LHK karena LHK itu kan kementerian yang diberikan tugas salah satunya adalah untuk menghitung karbon. Jadinya penghitung karbon itu dia mempunyai metodenya sendiri dalam misalkan pohonnya berapa, tegakannya berapa itu merupakan eh, kekuasaan atau peraturan dibuat oleh Kementerian Permen LHK. Ya, kerangka pemikirannya ya ini yang pertama adalah aktivitas operasionalnya sendiri, sumber emisinya, pengukuran karbonnya, analisis dan rekomendasi mitigasi. Dan metodologi penelitiannya yang pertama adalah jenis penelitian yang deskriptif kualitatif, studi kasus. Saya juga masih bingung nih studi kasus atau project base. Tapi saya tulisnya di sini adalah studi kasus, lokasinya perusahaan geothermal, perusahaan saya bekerja saat ini proyek geothermal. Yang kedua adalah sumber datanya primer dan sekunder. Yang terakhir adalah metode analisis perhitungan emisi berbasis GHG protokol. Nah, penyajian datanya total emisi karbon per tahun, persentase emisi skop 1, skop 2, skop 3, dan grafik atau tabel atau perhitungannya. Terus pembahasannya interpretasi hasil perhitungan, terus perbandingan dengan standar dan dampak terhadap strategi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Eh, dan kesimpulannya, tadi ini perusahaan kami saya bekerja telah menerapkan apakah eh, perusahaan saya tempat saya bekerja itu menerapkan sebagian aspek carbon accounting namun belum terintegrasi penuh gitu. Jadinya saya pengen tahu apakah
carbon accounting ini merupakan bisa menjadikan sumber pendapatan selain dari produk itu sendiri gitu kan. Dan yang kedua adalah sumber utama emisi berasal dari kegiatan operasional atau konsumsi energi pendukung. Terus diperlukan sistem pemantauan maaf, emisi dan laporan karbon yang berkelanjutan. Ah, ini merupakan daftar pustakanya dari Greenhouse Gas Protocol. Yang kedua adalah ISO 14064, Permen LHK, dan terakhir peraturan dari OJK, Bu. Demikian dari yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada saran dan pendapat, mohon arahannya, Bu. Terima kasih. Oke, coba ke depan ya, Anggi. Ini kualitatif atau project base? Saya rencananya project base, Bu. Project base. Betul. Tapi tadi disebutnya kualitatif. Nah, iya itu, Bu. Jadinya antara studi kasus atau project base, Bu. Jadi masih menjelajah kemana-mana dulu ya. Betul, Bu. Betul. Karena saya masih bingung nih, karena kan peraturannya masih sedikit, Bu, mengenai perhitungan karbon. Dan rencananya saya mau menghitung di eh, berapa yang bisa kita Hmm. hasilkan, terus kita jual ke perusahaan yang menghasilkan karbon tinggi gitu loh, Bu. Jadinya gitu sih, Bu, rencananya perhitungannya. Coba lihat di rumusan masalahnya. Iya, ini, Bu. Nih, kalau dari rumusan masalah, ini ya masih kayak kualitatif, tapi yang masih bentuknya hanya deskriptif kualitatif ya. Nah, belum tajam alat pisau analisisnya mau apa tuh, gitu ya. Mm-mm. Iya, Bu. Kayak si tadi kan udah jelas tuh si Widatul ya, pakai apa Widatul tadi? Fenomenologi, Bu. Fenomenologi. Nah, ini Iya. kualitatifnya maunya apa gitu kan belum jelas. Nah, Iya. kalau dari rumusan masalahnya nih kualitatif, bukan Mm-mm. project base. Karena kalau project base tuh harus kelihatan benar apa hasil eh, yang mau dikeluarkan apa gitu ya. Membuat apa, menyusun apa, kan menghasilkan apa kayak model perhitungan emisi atau apa namanya gitu ya. Nah, lokal ini kan cuma bagaimana gitu kan. Bagaimana terus faktor apa itu, faktor apa yang ini nggak jelas faktor apa. Berarti kan ya eh, nanti mengeksplor melihat apa faktor-faktornya dari faktor-faktor yang secara apa namanya penelitian sebelumnya dulu mungkin dilihat gitu ya secara kuantitatif dipetakan ada faktor-faktor apa gitu kali ya. Iya, Bu. Kalau mau lihat itu faktor apa gitu kan dari kuantitatif dulu dari riset-riset sebelumnya maksudnya dari riset-riset kuantitatif atau riset-riset kualitatif bolehlah dilihat dulu faktor apa yang pengaruhnya terus nanti baru lihat di lapangan gitu. Ini maunya gitu kali yang riset kedua ya, Iya, rumusan Bu. kedua. Ini bagaimana ya bagaimana hasil perhitungan. Jadi ini kalau dari rumusan masalahnya cuman masih nggak menunjukkan project base gitu loh ya. Oke. Nanti kalau mau project base rumusan masalahnya harus lebih fokus ke eh, apa menghasilkan apa ya menghasilkan SOP kah atau petunjuk perhitungan teknis apa gitu kan itu Iya, harus Bu. jelas. Nah, kalau mau Ya. kualitatif juga harus jelas juga alat analisisnya apa, fenomenologi, Iya. grounded theory, interpretif, kritis, posmo, yang kayak kemarin saya jelaskan itu ya. Nah, harus disesuaikan Ya, Bu. itu ya. Terus apa lagi? Itu, jadi belum jelas nih mau kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Ya. Masih menjelajah dulu gitu ya, sampai nanti ketemu polanya gitu kali ya. Tapi tujuan saya sih untuk menghitung karbonnya gitu loh, Bu, untuk bisa dijual ke misalkan ke bursa 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 karbon Kalau atau enggak kalau kalau B2B gitu loh, Bu. jadi kalau mau mendapatkan hasil perhitungan ya langsung aja dia project base-nya nanti menghasilkan petunjuk perhitungan apa gitu loh misalnya gitu. Jangan cuman bagaimana, kalau bagaimana kamu hanya melihat hasil perhitungan yang ada di Oh, kantornya gitu loh baik, Bu. Baik. ya. Baik.
Jadi dilihat dulu di kantornya itu udah punya hasil perhitungan belum gitu loh. Belum, Bu. Jadinya Ya, saya kalau mau memang belum, ya rekomendasinya kamu nanti akan akan membuat itu gitu loh. baik, Bu. Ya, Ya, kalau memang sudah ada hasil perhitungan, baru kamu telaah ya bisalah bagaimana hasil perhitungan. ya, Kamu kaji lagi kalau memang udah ada hasil perhitungan gitu. Kalau baik, udah ada Bu. hasil perhitungan ya kualitatif. Kalau belum hasil perhitungan, kalau di sana belum punya hasil perhitungan ya di Hitungan. project base aja kamu Ya, titiknya baik, Bu. ya. Ya, Bu. Itu ya udah ada gambarannya ya mau kuali Sudah, atau kuantitatif. sudah, Bu. Sudah. Oke, itu ya. Ya. Baik, ada teman-teman ada tambahan? Kembali lagi dilihat di kantornya sudah ada hitungan apa belum? Ya, Bu. Baik. Nggak dari rencana awalnya sih saya mau mencoba menghitung gitu, Bu. Menghitung dari Mm-mm. jumlah panas buminya itu kan itu kan emisi yang termasuk emisi yang Mm-mm. ini kan emisi yang Skup terbarukan satu, kan. skup 2 gitu ya. Iya, Baca betul. peraturan tuh skup 1 ngitung Skop 2. Iya, apa betul, Bu. itu. Nah, ya itu silakan kalau mau itu. Kalau emang udah ada perhitungannya ya kualitatif, kalau emang belum ya kamu nanti merekomendasikan, kamu yang menghitungkan gitu ya. Baik, Bu. Nanti itu dijadikan suatu prosedur, dibuatkan suatu prosedur perhitungan gitu ya dengan cara tentu langkah-langkah yang jelas gitu ya eh, dengan apa namanya sebelum langkah-langkah mungkin ada apa ya eh, alat atau bahan yang digunakan gitu ya. Oh, Ya, seperti Bu. membuat SOP lah gitu ya Baik, Bu. gitu ya. Ya, Oke, Bu. cukup cukup ya. Oke, cukup sudah 6 yang presentasi kita cukupkan sekian. Dilanjutkan lagi minggu depan ya. Oke, udah didokumentasikan? Siapa PJ-nya? Susan ya? Tolong dokumentasikan dulu Susan. Susan atau siapa sih? Lupa saya kok Susan sih. Amazia. Ya, silakan. Nggak ada. Amazia mana ya? Atau yang lain lah menggantikan cepat. Halo. Kok tidak ada yang Udah, inisiatif? Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. udah dokumentasikan. Sudah, Oke. Bu. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Makasih, Bu. Oke,